Bicara investasi ini, biasa tiap tahun kita ada target dan realisasi, baik secara nasional nanti dibagi ke provinsi dan juga ke kabupaten kota. Kita walaupun baru terbentuk Papua Barat Daya, dari masih Papua Barat juga Kabupaten Sorong selalu terpenuhi capaiannya. Gitu. Jadi untuk tahun 2024 kemarin itu target kita di Kabupaten Sorong yang terbagi dari provinsi sampai ke kabupaten kota itu kurang lebih 700. Tapi dari capaian yang kita sudah dapat, memang untuk rilis sementara, rilis secara nasional sudah dilakukan. Cuman kami masih menunggu triwulan 4 untuk rilisnya ini. Jadi untuk Kabupaten Sorong kurang lebih 1.075 miliar 932.717,206. Jadi targetnya kita sudah, itu capaian. Itu. Jadi luar biasa capaian kita, dan juga tenaga kerja kurang lebih 821, karena biasanya target investasi itu diikuti dengan tenaga kerja. Nah, ini juga yang memang Kabupaten Sorong juga menjadi salah satu penopang untuk Papua Barat Daya. Itu dari beberapa, lebih banyak itu sebenarnya, ini masih terkait dengan pertanyaan selanjutnya, itu dia masih sebenarnya lebih besar di sektor pertanian, perkebunan, kelapa sawit. Nah itu, jadi laporan dia itu karena capaian realisasi investasi yang dimaksud kenapa sampai mencapai ini adalah pelaporan dari seluruh perusahaan-perusahaan terhadap LKPM yang milik mereka. Nah itu yang menyebabkan tingginya ataupun capaian yang cukup, bahkan kalau mau dibilang over target, dari yang target 700 bahkan dia sudah 1,75 triliun. Ini terjadi juga di 2000, kalau tidak salah 2021 atau 22 itu pun ada capaian kita target kita mencapai lebih besar daripada capaian kita lebih besar daripada target yang ditetapkan waktu itu. Gitu. Nah, kemudian untuk tahun 2025 kami masih menunggu rilis dari pusat. Dari pusat nanti akan disampaikan kepada kami di daerah, terutama target secara nasional kurang lebih 1.905 triliun capaian secara nasional nanti akan dibagi ke provinsi, dari provinsi baru dibagi ke kita kabupaten kota. Nah, rata-rata biasanya tidak jauh dari kita pencapaian realisasi ini. Nah, kita berharap bahwa pertumbuhan ini bukan saja nanti oleh investor atau pelaku usaha atau investasi yang lama, tapi kita berharap itu yang baru. Investor baru itu, karena yang sampai capaian kita mencapai ini sebenarnya baik yang lama maupun yang rencana yang baru ini. Nah, investasi kita yang di tahun 2024 ini, yang bagian ketiga ini, yang tahun 2024 itu prediksi kita masih jenisnya kelapa sawit juga. Semoga nanti kalau kek di tahun 2025 sudah berjalan, ini lebih tinggi lagi dalam upaya dengan pembukaan smelter yang nanti akan direncanakan itu. Jadi sebenarnya KK ini salah satu yang menopang itu juga, realisasi capaian investasi juga yang ada di Kabupaten Sorong ini. Gitu. Tapi yang sedang berproses di tahun 2025 ini adalah kelapa sawit itu yang akan membuka beberapa area lagi untuk penambahan. Berarti 2024 itu tidak ada investor baru? Atau ada catatan? Ada. Sebenarnya kalau dari UMKM sampai dengan saat ini, sebenarnya laporan realisasi ini kan bukan cuma perusahaan-perusahaan besar. UMKM pun demikian bisa. Nah, cuma sampai dengan saat ini laporan mereka juga belum bisa terupdate dengan baik. Dan di sistem yang sudah diberikan, aplikasi yang sudah disampaikan, itu yang mereka harus melaporkan secara pribadi kepada kita. Tapi yang sampai dengan saat ini
ada beberapa investor baru yang juga baru melakukan, misalnya PT KOS dia juga mulai rencana berinvestasi di sini, yang dari Manokwari, tapi juga yang kelapa sawit ini. Itu yang besar, tapi yang kecil-kecil juga banyak ya. Seperti itu. Jumlah kelapa sawit sampai sekarang berapa? Terakhir di 2024 totalnya berapa perusahaan? Kalau kapasitas mungkin secara teknis lebih diketahui di perusahaan. Itu nanti laporan per triwulan mereka. Jumlah perusahaannya yang ada di sini. Ada penambahan tidak jumlah perusahaan? Kalau jumlah perusahaan cukup banyak terupdate. Saya tidak bisa menyampaikan itu lewat OSS. Karena OSS itu kan dia per KBLI dilaporkan itu. Oke. Itu. Tetapi untuk perusahaan yang melaporkan investasinya lewat LKPM ini cukup banyak, karena kami lebih melihat kepada jumlah realisasinya dan tidak dilihat dari berapa banyak perusahaan. Nah, tapi kami punya data untuk bisa melihat perusahaan mana sih yang dia taat, mana yang tidak. Dia secara kontinu melaporkan yang mana dia bisa menyampaikan kepada kita gitu. Nah, dan itu memang tanggung jawab dia, tiap tahun harus dia laporkan, karena kami juga harus giring dia untuk dia menyampaikan laporan itu kepada pemerintah secara berjenjang, baik kami di daerah maupun di provinsi dan juga di pusat. Biasanya dari kabupaten kota dengan di pusat seperti itu. Tadi perusahaan smelter berarti itu smelter apa? Smelter nikel, semen? Yang direncanakan nikel itu. Oke. Masih dalam 2025 rencananya. sebenarnya dari tahun kemarin. Memang sudah hampir 2 tahun, mau 3 tahun dia sudah tertunda karena memang ada beberapa masalah internal bicara investasi ini kan kita tidak bisa hari ini bicara, besok dia bisa, tergantung kepercayaan daripada pelaku usaha, beberapa persyaratan, ditambah lagi kondisi politik yang kita alami sekarang ini, baik yang di tingkat nasional maupun kita di daerah, sehingga ya mudah-mudahan dengan pelantikan bupati selesai, ada beberapa hal yang menjadi bagian yang kami kerjakan dan upayakan untuk realisasi itu, karena kami juga terpantau lewat Sekretariat Dewan Nasional capaian kita seperti apa. Nah, di KEK sendiri ada beberapa usaha baru seperti SPBW, pembangunan gas bottling itu juga dilaksanakan, sampai dengan saat ini sudah hampir 50% pelaksanaan kegiatan untuk mensuplai gas di Kabupaten Sorong dan beberapa. Yang lain sih sebenarnya tidak besar, dia cuma logistik saja penyimpanan. Tapi diharapkan ada investasi baru lah itu. Ya, ada juga Perahu Katamaran, ada juga yang namanya satu suku pertanian, tapi juga ada satu yang rencana buka dari Ekonusa, itu juga mereka ingin memproduksi beberapa hasil bumi yang ada di sini yang bisa diambil untuk diproduksi di kawasan ekonomi khusus, dan ini mereka lagi berproses juga. Apakah ada peningkatan usaha dari perusahaan yang telah beroperasi di Sorong sendiri dari sisi produktivitas mereka begitu dalam laporan mereka? Kalau peningkatan ada, contoh seperti kelapa sawit. Iya. Kelapa sawit itu dia ada penambahan, misalnya pengajuan untuk HGU yang dari luasan yang sudah ada, dari izin PKKPR yang sudah diterima atau izin lokasi, terus persetujuan kawasan hutan dia sudah dapatkan HGU untuk tahun ini juga dia ada upaya untuk penambahan itu. Tapi juga ada yang baru mau dibuka lagi di tahun ini. Dan kelapa sawit itu ya? Iya, itu kelapa sawit. Tapi juga ada usaha-usaha lain juga seperti itu. Kakak, apakah tahun politik kemarin berpengaruh terhadap investasi di Kabupaten Sorong? Kalau dilihat dari capaian laporan LKPM sebenarnya tidak terlalu banyak berdampak sih, secara dari sisi, mungkin kalau secara nasional saya tidak ketahui, tapi dalam beberapa pertemuan kami di Sekretariat Dewan Nasional juga untuk beberapa kawasan ekonomi khusus sebenarnya tidak terlalu berdampak. Justru kami masih, karena politik ini baik yang ada di tingkat nasional maupun juga yang politik karena kondisi di luar negeri juga itu kan berdampak, perang dan lain sebagainya, pemilihan presiden di luar negeri dan lain sebagainya, ini kan berdampak juga. Kalau kita di daerah sebenarnya dari realisasi ini dia tidak terlalu Pilkada tidak mempengaruhi ya? Tidak mempengaruhi itu. Bahkan penyerapan tenaga kerja cukup signifikan, kurang lebih 821 orang yang terserap untuk sepanjang 2024. Iya, untuk 2024.
Berarti kalau gitu bisa dibilang bahwa apa yang dilakukan oleh investor ini sebenarnya tidak memandang siapa yang akan menjadi proses pilkada itu berarti ya? Iya, sebenarnya kalau dari sisi itu ada hal tertentu, terutama menyangkut dengan apa namanya kebijakan. Kalau menyangkut kebijakan itu yang baik secara nasional maupun kebijakan daerah dalam memberikan dukungan kepada mereka itu. Nah, seperti kelapa sawit ini kan dukungan pemerintah juga terhadap beberapa rencana yang mau dibuka, yang baru jalan maupun yang sudah ada dan dikembangkan itu kan pemerintah daerah memberikan dukungan. Contoh pengajuan HGU kami juga memberikan dukungan. Terus juga ada perluasan sampai dengan kemarin izin usaha pertaniannya juga sudah berproses sampai selesai. Nah ini ya itu yang baru. Sementara yang lama pengajuan HGU dan pembukaan lahan untuk proses penanaman juga dilakukan. Dan juga ada beberapa industri-industri lain. Nah, contoh lain juga seperti PT Kons. Walaupun situasi politik kemarin dia juga berencana untuk masuk dengan lahan yang sudah dimiliki oleh dia. Gitu. Di mana rencana kalau PT Kons? PT Kons nanti di sekitar daerah Arar juga sih. Oh. Kelalin ke sana mereka lokasinya di sana. Oke, makasih. Ya, itu yang sudah beroperasi sekarang ini. Yang kemarin tidak dicabut. Yang kemarin tidak dicabut itu yang dia menambah lagi. Nah, tapi kalau yang sudah dicabut kemarin salah satunya itu masih satu bagian Inti Kebun Group. Inti Kebun Group dia punya 3, 2 tidak dicabut, yang satu tetap. Sekarang dia sudah memperoleh izin untuk beroperasi juga seperti itu. Itu yang lagi berjalan sekarang. Perusahaan baru sendiri ada nggak? Ada satu yang masih direncanakan. Sebenarnya kalau mau berdampak kepada yang sebelumnya atau tidak, ini kan kembali kepada perusahaan itu sendiri karena ini bukan kami pemerintah cuma memberikan dukungan berupa apa yang menjadi bagian dalam tugas kami, tetapi yang selebihnya itu adalah masyarakat. Kami berikan izin, contoh PKKPR dikeluarkan. Kalau masyarakat tidak mengizinkan, PKKPR itu bukan semata-mata satu wasiat yang dipegang terus dia harus jalan tanpa melihat yang ini itu, tidak. Dia tetap mendapatkan izin karena tanggung jawab kita adalah mengeluarkan izin tata ruangnya, bahwa tata ruang itu sudah sesuai atau tidak, tempat untuk dia melaksanakan aktivitas bisa atau tidak. Nah kalau masyarakatnya tidak setuju ya silakan, itu kewenangan kembali ke mereka dan PKKPR itu bisa batal kembali seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir dengan izin dengan investasi kelapa sawit di Kabupaten Sorong ya? Kekhawatiran kita tidak, karena kita juga sudah mendapatkan bagi hasil sawit yang juga diterima oleh beberapa daerah penghasil sawit seperti kita di Kabupaten Sorong. Termasuk masyarakat sudah merasakan itu? Kalau masyarakat dari awal mereka sudah menerima. Apa yang menjadi perjanjian justru mereka sudah menerima itu. Nah, tugas dan tanggung jawab kita pemerintah daerah itu menjaga komitmen perusahaan dengan masyarakat supaya jangan sampai dirugikan. Seperti dalam arti bahwa kalau sudah ada perjanjian kerjasama menyangkut dengan besaran yang dibayarkan dan lain sebagainya, ya perusahaan juga wajib melapor ke kita dan kita juga wajib untuk mengawasi. Sehingga kalaupun ada sesuatu kita bisa diskusikan. Pemerintah menjembatani itu untuk duduk bersama-sama seperti itu.